Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kadarama Wasudewa, NIM 1815091046 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai creating IT value related to IT governance atau penciptaan nilai IT terkait tata kelola TI. Baik, langsung saja. Untuk mempermudah pembahasan kedepannya, saya akan membagi menjadi 3 topik. Yang pertama, ada tata kelola TI, yang kedua tentang value atau nilai, yang ketiga tentang penciptaan nilai TI. Nah, untuk topik yang pertama, membahas mengenai apa itu tata kelola TI. Jadi di sini ada 3 pembahasan mengenai pengertian, sejarah, dan juga tujuannya. Untuk pengertiannya, tata kelola TI adalah sebuah kerangka kebijakan, prosedur, dan kumpulan proses-proses yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan tambahan nilai bisnis melalui penyeimbangan keuntungan dan risiko TI beserta proses-proses yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengenai sejarahnya. Disiplin tata kelola teknologi informasi ini muncul pertama kali pada tahun 1993 sebagai turunan dari tata kelola perusahaan dan terutama berkaitan dengan hubungan antara tujuan strategis organisasi, tujuan bisnis, dan manajemen TI dalam suatu organisasi. Dan untuk yang ketiga mengenai tujuan. Tujuan utama tata kelola teknologi dan informasi ini adalah yang pertama yaitu memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis. Yang kedua, mengawasi kinerja manajemen. Dan yang terakhir, mengurangi resiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Baik, lanjut ke topik selanjutnya mengenai value atau nilai. Apa itu value atau nilai? Jadi, value merupakan sejauh mana pelanggan merasa barang ataupun jasa yang didapatkan telah memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat diukur dengan kesediaan pelanggan untuk membayarnya. Nilai didefinisikan tidak hanya dalam hal bisnis pelanggan, namun juga sangat bergantung pada persepsi dan preferensi pelanggan. Value creation atau penciptaan nilai sendiri merupakan proses yang dilakukan secara efisien oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Lanjut ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai penciptaan nilai TI. Jadi, bagaimana nilai TI dapat tercipta? Saat ini terdapat beberapa metodologi untuk mengukur nilai TI dari konteks bisnis. Di antaranya ada Business Value Index atau BVI, Total Economic Impact atau TEI, kemudian ada VAL IT, dan ada Applied Information Economic. Salah satunya yakni framework dari ISAKA yang bernama VAL IT yang membahas GEIT dan memiliki fokus utama pada manajemen dan penciptaan value dari IT. Kerangka kerja VAL IT ini selaras dengan COBIT yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk pengiriman layanan berbasis teknologi informasi berkualitas tinggi. Sementara, COBIT menetapkan praktik-praktik yang baik untuk sarana berkontribusi pada proses penciptaan nilai. VAL IT menetapkan praktik-praktik yang baik untuk sebuah tujuan dan menyediakan perusahaan sesuai struktur yang mereka butuhkan untuk mengukur, memantau, dan mengoptimalkan realisasi nilai bisnis dari investasi di bidang TI. Nah, VAL IT ini bersifat komplementer terhadap COBIT dan bahkan mengikuti struktur dan template yang sama. VAL IT memiliki 22 proses yang dikelompokkan ke dalam 3 domain. Yang pertama, ada domain dari value governance, yang kedua ada portfolio management, dan yang ketiga ada investment management. Value governance membahas mengenai struktur dan proses-proses yang dibutuhkan untuk memastikan praktik-praktik manajemen nilai telah berjalan di organisasi. Kemudian, portfolio management membahas mengenai proses-proses yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh portofolio investasi-investasi TI. Dan yang ketiga ada investment management, membahas mengenai proses-proses pengelolaan investasi TI. Dalam penciptaan nilai TI,
Tata kelola TI dapat melakukan kolaborasi dengan proses bisnis yang dimiliki perusahaan dan melakukan penyesuaian dengan jenisnya, agar nantinya dapat menghasilkan nilai internal ataupun nilai eksternal. Nilai IT tersebut dapat muncul karena adanya manfaat dalam penerapannya dalam bisnis perusahaan itu sendiri. Berikut contohnya. Yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Yang keempat, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Karena dengan teknologi, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Dan yang terakhir, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Karena promosi dapat dilakukan melalui website dan caranya pun tergolong mudah. Konsumen dapat langsung melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Nah, dengan adanya manfaat tersebut, nilai bisnis terkait TI dalam sebuah perusahaan dapat dihasilkan. Seperti misalnya, yang pertama ada supplier relation, ada sales and marketing support, process planning and support, product and operation, dan reporting. Nilai ini dihasilkan dari adanya manfaat terkait TI dalam sebuah perusahaan. Supplier relation terkait dengan teknologi informasi dapat mengkoordinasi hubungan dengan pemasok sehingga dapat meningkatkan efisiensi produk. Kemudian sales, marketing, and support dengan dukungan teknologi ini, informasi terkait pemasaran dan penentuan harga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan penjualan. Kemudian yang ketiga ada proses planning and support. Dengan adanya teknologi informasi, kelengkapan informasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dengan mudah meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat ada production and operation. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memperbaiki teknik produksi melalui komputerisasi untuk desain dan fabrikasi. Kemudian yang terakhir ada reporting. Teknologi informasi mempermudah dalam pembuatan dan mendapatkan laporan dari hasil aktivitas pekerjaan. Baik, sekian dulu video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you.